Oke, kita mulai saja. Nah, kita akan berbicara mengenai law of attraction. Nah, law of attraction. Nah, kita sharing-sharing aja santai. Kalau ada yang bisa nambahin, silakan. Kalau dengar law of attraction itu dalam pikiran teman-teman itu apa? Silakan. Kalau mendengar tentang law of attraction, wah, kok diam 1000 bahasa? Silakan. Halo, Nah, saya boleh berpendapat ya. Maksudnya boleh? yang dari pernah saya dengar bahwa law of attraction itu ya hukum ketertarikan kan apa yang di pikiran kita, apa yang keluar dari kita itu akan memantul kembali ke kita. Siap. Oke. Ya. Bekerja sama dengan Tuhan menciptakan kenyataan. Oh iya, dari pikiran ya. Apa yang Iya. kita pancarkan itu akan nge-track ke kita. Oke, thank you. Ada teman-teman lain lagi, tadi juga ada Bu Devi bilang rasa. Memancarkan rasa. Memancarkan rasa, membayangkan audit yang diaudit itu bekerja sama seperti itu. Oke. Apalagi teman-teman, kalau kita bicara tentang law of attraction, di pikiran teman-teman random, kalau dengar law of attraction itu apa? Random aja. Materialisasi kok. Oh ya, materialisasi. Oke. Law of attraction. Nah, secara umum itu bagaimana pikiran dan rasa. Pikiran dan rasa kita dikondisikan sedemikian rupa sehingga kita bisa menarik apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan dan akhirnya termaterialisasi mewujud nyata dalam hidup kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana kita mematerialisasikan keinginan kita? Ada yang bilang, oh ya udah sebelum tidur atau sesudah bangun kita membayangkan seakan-akan sudah terjadi. Begitu kan ya di ilmu law of attraction-nya. Membayangkan seolah-olah sudah terjadi. Membayangkan di pikiran dan perasaannya. Perasaannya harus membayangkan, kita yakin kalau ini kita sudah mendapatkannya. Kita bilang dengan bahasa-bahasa positif, kalimat positif, terima kasih Tuhan, gaji saya 1 miliar 1 bulan. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya akan sharing, membahas detail mengenai law of attraction, terutama di segi energi. Nah, karena saya di pranic healing, berkutat di energi. Oke? Nah, semua di dunia ini adalah energi. Kita bisa merasakan energi. Pikiran yang kita pancarkan, perkataan yang kita katakan, itu semuanya memancarkan energi. Nah, persoalannya, apakah benar energi itu ada? Dan apakah kita pernah merasakan energi? Nah, di sini ada yang pernah merasakan energi? Apa itu merasakan energi? Atau pernah melihat energi? Melihat aura gitu, ada? Silakan yang ada atau pernah merasakan energi? Ada yang pernah merasakan energi? Oh, nggak pernah ya? Oke. Dari ini. Nah, pertanyaannya saya balik. Siapa di sini yang mau merasakan energi? Ada? Saya. Mau. Saya. Baru 2? Mau ya semuanya ya? Ya. Oke. Kita mau merasakan energi. Nah, nanti ini kita bisa kaitkan dengan law of attraction. Nah, pertama ini kedua tangan kita. Kedua tangan ini ada cakra-cakranya. Apa itu cakra? Adalah pusat energi. Kita mau mengaktifkan cakra-cakra di tangan biar lebih peka. Kita seperti ini, kita aktifkan seperti ini, kita pencet pakai jempol.
Yang satu juga kita pencet untuk mengaktifkan cakra-cakra tangan sehingga akan lebih aktif. Nah, kita pencet satu-satu jari-jarinya. Yang ini juga. Sudah, kalau sudah kita rapatkan di kedua belah tangan kita seperti ini. Kita rapatkan seperti ini, rasakan apa yang ada di kedua belah tangan kita. Ada energi yang memantul. Ini kayak kemarin waktu meditasi jantung kembar ya, Ko? Iya, Ada terasa pantulan seperti itu kan. energi. Oke. Apalagi ada yang terasa apa lagi? Rasa hangat. Ada tahanan di antara kedua tangan. Oke, renggangkan Seperti- lebih jauh lagi. Pak Albert, rasanya seperti Yes. kesemutan, rasanya seperti kesemutan, tapi Tarik. apa kalau kesemutan itu levelnya seperti ini, dia sedikit sekali. Oke, siap. Nah, kita rasakan, kita jauhkan tangan kita perlahan-lahan, terus kita mainkan kita dekatkan, kita jauhkan. Di sini ada yang tidak merasakan sesuatu di tangannya, boleh bicara, nanti saya pandu. Kalau yang tidak bisa merasakan sama sekali, ada atau semuanya sudah bisa merasakan? Sudah bisa merasakan. Semuanya Ya, Bu. sudah bisa ya? Ada yang nggak bisa nggak apa-apa. Kalau ada yang nggak bisa, saya perlambat. Kalau misalnya udah bisa semua, agak saya cepetin lagi. Saya ke next step. Sudah bisa semua kok kayaknya. Oh, oke, sudah bisa semua ya. Nah, ini adalah energi. Nah, akan ada hubungannya pikiran, perasaan, sehingga pikiran dan perasaan kita akan memancarkan vibrasi tertentu. Nah, vibrasi ini bisa kita rasakan lewat ini, lewat kedua tangan. Vibrasi energinya akan bisa kita rasakan. Nah, oke, sekarang kita coba dalam pikiran kita berpikir bahagia dan bersyukur. Oke? Dan rasakan perubahan di tangan. Oke? Kita tarik nafas. Kita buang. Kita berterima kasih kepada pencipta kita, kepada Allah, kepada Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih atas hidup dan kehidupan ini. Dan rasakan kita hati mengucap syukur, terima kasih atas kesehatan, atas nafas yang masih bisa kita hirup. Kemudian rasakan yang di kedua belah tangan menjadi seperti apa? Benturan energi. Kenapa? Sorry. Energi ya. Seperti listrik. Apa energi? Kurang dengar saya. Seperti Kayak lebih pembentukan energi. kayak lebih besar ngembang gitu ya? Kita mainkan. Kenapa? Perbentukan energi yang bisa kita mainkan. Misalkan segini bisa mengikuti Jadi- arah tangan. Jadi lebih besar seperti itu. Iya, Lebih ringan? Kerasa lebih ringan? ya semakin Nah. ringan. Coba Iya, Kalau saya Ya, semakin kalau ringan. saya merasa makin hangat ya kok. Oh Kalau ya, pas oke. bener-bener Nggak itu apa-apa. tadi tak cobain,
Hangat banget rasanya, lebih kuat daripada awalnya tadi. Siap. Nah, rasanya dipertahankan ya. Rasa yang pernah ada nih. Oke. Ini rasa syukur, oke? Udah. Nah, sekarang kita kibaskan tangan seperti ini. Kemudian kita bayangkan peristiwa sedih. Oke, peristiwa sedih kita bayangkan. Ditinggal pacar, ditinggal mantan, ditipu. Nah, hadirkan kembali pikiran dan rasa kita. Rasakan ketidakadilannya. Kesedihannya. Nah, coba dirasakan. Wow, kerasa banget bedanya kok. Kerasa banget. Hilang energiku yang anget-anget tadi, beneran. Ya, hilang. Wow. Hilang. Kosong, seperti kosong. Dingin. Oke, kerasanya apa? Kosong, Berat? kosong. Dingin, Ada dingin. angin. Iya, Berat, dingin. berat. Nggak anget Terasa lagi. berat. Dingin. Oke, dingin, berat. Terus apa lagi? Kosong, kosong. Ada Kosong. ruang kosong. Langsung hilang ya energinya. Oke. Hmm. Ada kerasa berat. Apa lagi? Dingin kayak angin. Dingin, oke, angin. Oke. Sekarang kita bayangkan, kibaskan lagi. Kita bayangkan ketika masa-masa kita benar-benar titik terbawah, nggak punya duit, merasa miskin banget. Oke. Di sini lagi, dari deket dulu, kita merasakan waktu kita, aduh, aku nggak punya uang, mau membeli sesuatu aja sulit, gitu. Rasakan kemiskinan yang titik terbawah. Aku nggak ngerasain apa-apa, hilang. Kosong. Oh, nggak ngerasain apa-apa, oke. Ada yang nggak ngerasain apa-apa lagi? Atau ada yang ngerasa dingin atau ngerasa apa, teman-teman? Oke, teman-teman lain silakan sharing. Ada terasa apa di tangannya ketika merasa miskin? Ada benturan energi juga. Benturan energi. Tapi benturan bedanya gimana? Dari yang pertama, terus kedua yang merasa bersyukur, ini energinya rasanya lebih seperti apa? Lebih narik ke dalam. Lebih narik ke dalam, lebih kecil ya? Oke. Tidak terpusat. Oke. Nah, sekarang kibaskan tangan lagi. Biar hilang energinya. Pekakan tangan lagi. Seperti ini. Kita pekakan. Kemudian kita berpikir kita sukses. Berpikir kita kaya. Berkelimpahan. Timbulkan rasanya. Rasa bahagianya. Ketika kita bisa memberi makan ke keluarga kita dengan layak, bisa liburan kemana-mana. Bayangkan itu semua sudah terjadi. Dekatkan tangan seperti ini, kita bisa membantu lebih banyak orang lain, membantu saudara-saudara kita. Kita berkelimpahan, berkecukupan materi, bisa menyumbang lebih banyak ke masjid, ke gereja. Kita merasakan kelimpahan dalam hidup kita. Oke, ada yang merasakan sesuatu? Energinya bagaimana? Energinya hangat. Energinya hangat. Oke. Iya. Lebih berenergi, lebih cepat Ya, mengembang, lebih berenergi, lebih berenergi. Lebih berat. lebih berenergi, lebih Lebih bisa berat lebih energinya. ngembangnya lebih jauh ya.
Ya, lebih jauh. Iya. Nah, itu adalah pikiran, perasaan akan mengakibatkan vibrasi, frekuensi, dan juga jadi akhirnya mempunyai energi tertentu yang bisa diukur betulnya. Oke. Sampai di sini seru nggak? Beda ya dari yang teman-teman lain ya, law of attraction-nya ya. Jadi di sini lebih fokusnya kita bisa merasakan energi, vibrasi, pikiran, perasaan itu kita bisa ukur. Nah, dalam bukunya, buku siapa ya? Saya lupa. Wah, ketahuan dia saya pakai celana pendek. Jauh sih bukunya. Tahu-tahu mendadak lupa. Nih, dalam bukunya David Hawkins, dia salah satu profesor yang menyelidiki tentang vibrasi. Malu saya. Jadi vibrasi itu bisa diukur. Bisa diukur dari vibrasi rendah ke vibrasi yang tinggi. Vibrasi rendah yaitu kemiskinan, kebencian, kepahitan, marah, itu adalah energi yang tingkat rendah. Oke. Dan itu bisa kita ukur satu-satu kalau mau dengan cara seperti tadi. Nah, kemudian ada vibrasi yang lebih tinggi. Kesehatan termasuk vibrasi yang lebih tinggi. Seperti itu. Kemudian pencerahan, kedamaian, dan kekayaan itu vibrasinya lebih tinggi dibandingkan yang tadi pertama saya sebutkan. Nah, itu kita bisa merasakan lewat tangan ini dengan kita ciptakan pikiran, perasaannya, dan akhirnya kita bisa tahu vibrasinya itu berbeda-beda. Nah, kayak begitu menariknya. Dan yang paling penting dalam law of attraction ini, bagaimana sebetulnya pikiran, perasaan kita itu tetap selalu di vibrasi yang tinggi. Nah, vibrasi yang tinggi itu akan, vibrasi tinggi kan yang kesehatan, kekayaan, kelimpahan, seperti itu kan. Nah, itu akan menarik, kalau vibrasinya kita tinggi, itu akan menarik hal-hal yang seperti itu juga. Kesehatan, kemakmuran, itu akan ketarik. Nah, sebetulnya ada beberapa syarat supaya kita bervibrasi tinggi. Pertama adalah kita harus menyingkirkan emosi negatif. Kita harus menyingkirkan emosi negatif yang kita punya di dalam diri kita. Jadi, ini sayangnya nggak ketemuan langsung ya. Kalau ketemuan langsung, teman-teman bisa diajarkan melihat aura. Kalau di Zoom ini nggak bisa melihat aura. Soalnya udah di Zoom gitu. Maksudnya secara online kita nggak bisa lihat aura. Kalau misalnya ketemuan, kita bisa melihat aura. Nah, aura itu apa? Aura itu adalah energi yang terpancar di sekitar tubuh. Itu sebetulnya bisa dilihat. Aura seseorang. Dan ketika seseorang auranya bagus, dia akan energinya lebih besar dan akhirnya dia bisa menarik vibrasi lebih cepat. Menarik kekayaan lebih cepat seperti itu. Nah, hal-hal yang mengotori aura itu adalah biasanya emosi negatif. Emosi negatif yang biasa kepengaruh ke kita itu biasanya kebencian dan kekecewaan. Jadi kalau kita menyimpan kebencian, itu akan berefek ke kemakmuran kita terhambat. Nah, siapa yang mau dicek harus ini energi kemakmurannya, siapa coba? Saya. harus sini gitu Bu. Siapa tuh yang bilang saya? Bu Sani ya tadi ya? Kita harus gitu. Iya, tadi. Oke, Bu Sani ya. Mau dicek ya energi kemakmurannya seberapa ya? Oke, monggo.
Tapi ini akan masuk YouTube nanti nggak apa-apa ya, Bu Sani ya? Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oke. Saya spotlight Bu Sani ya. Oke. Oke. Nah, ini adalah pendulum. Pendulum adalah suatu alat yang di tangan orang tertentu itu kita bisa mengecek ini enggak vibrasi. Oke. Nah, kita akan ngecek energi. Nah, ini pendulum ini tergantung program yang pemakainya. Saya memprogram kalau ini saya gerakin ya. Kiri kanan itu iya. Ini saya gerakin tapi. Nah, kiri kanan iya. Kalau tidak itu diam. Nah, kiri kanan juga kita lihat besarnya. Besarnya jadi ianya seberapa. Jadi nanti saya akan ngecek energi kemakmurannya Bu Ibu. Nah, Iya. saya akan ngecek Bu Sani, energi kemakmurannya berapa, dan perhatikan dari diam ke bergerak, itu derajatnya seberapa. Ini belum, ini baru saya gerakan. Ini saya gerakin. Ini nggak bergerak dengan sendirinya. Nah, derajatnya seberapa dari diam ke bergerak, nah itu adalah energi prosperity-nya. Oke, kita cek ya. Oke. Energi kemakmurannya Bu Sani saat ini. Nah, ini sih agak sedang, Bu. Maksudnya lumayan, tapi masih di bawah lumayan sih, Bu. Seperti itu. Standar berarti. Apa? Standar, normal. Standar. Bawah, seperti itu. iya. Oke. Sekarang saya akan cek emosi negatif Ibu yang terpendam. Emosi negatif, kebenciannya, kekecewaannya, berapa energinya yang kependam, kebencian, kekecewaan. Minum obat. Wah, ini jelas, Bu. Ah, ini banyak, Bu. Banyak banget. Ini banyak. Oke. Nah, salah satu agar prosperity meningkat, itu kita harus memaafkan. Harus memaafkan, dan juga kita harus menyumbang. Di semua agama sama ya, dengan kita menyumbang, itu akan meningkatkan kemakmuran, seperti itu. Nah, kita tes nih ya, Bu Sani, energi prosperity-nya, menyumbangnya seperti saat ini. Nggak ditambah-tambahin lagi, seperti biasanya menyumbangnya, tapi ketika Bu Sani memaafkan, sudah berhasil memaafkan, ceritanya sudah berhasil memaafkan nih. Berapa energi prosperity Bu Sani ketika sudah bisa memaafkan? 1 juta operasi, koreng kali itu. Iya, 100 juta, iya. Nah, lihat Bu. Itu kalau berhasil bisa, kalau nggak berhasil ya lumpuh total. Nah, gede Bu. Oh, tambah gede. Gede. Hanya dengan sudah memaafkan saja gede. Makanya pakai akupuntur rata-rata. Cuman Sebentar, saya mute dulu. Itu suaranya siapa itu? Ya. Nah, energi prosperity Bu Sani itu sebetulnya cukup besar, Bu. Ini cukup besar lah, besar lah, lumayan lah. Kalau Ibu sudah memaafkan, dengan Ibu menyumbangnya seperti saat ini tuh mungkin udah teratur menyumbang juga ya, Bu ya, kayaknya Bu ya. Insya Allah. Nah, jadi kalau melihat ini, saya kurang lebih analisanya, Bu Sani itu ya sebetulnya peluang-peluang udah ada, tapi kadang-kadang jadi batal, atau jadi tahu-tahu mandek, tapi ada aja sih peluang. Tapi
nggak bisa jos gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, oh tuh iya lagi. Saya takut kalau minta konfirmasi, takutnya saya salah. Ternyata benar ya. Nah, sekarang coba kita cek ya. Misalnya Bu Sani tidak memaafkan, maksudnya kondisinya seperti saat ini, tapi menyumbangnya kita umpamakan 20% ya Bu. Nah, 20% dari penghasilan. Berapa energi prosperity-nya? Lihat pergerakannya. Tapi nggak sebanyak yang tadi ya Bu, yang sesudah memaafkan ya Bu ya. Iya. Oke, kita coba jika Bu Sani belum memaafkan, tapi menyumbang 30% dari penghasilannya. Lihat. Udah lebih bagus, tapi masih lebih gede yang sesudah memaafkan ya Bu ya? Iya, betul sekali. Lebih besar memaafkan tadi, sudah memaafkan. Nah, kayaknya nih kalau Ibu menyumbang 40% kayaknya baru sama nih. Ibu menyumbang 40%, berapa energi prosperity-nya? Berapa besar energi prosperity-nya? Nah, segini Bu, ya. Jadi artinya apa? Nah, ini kan sama nih sama yang sesudah memaafkan. Iya. Apalagi jika Ibu sudah benar-benar memaafkan, kemudian Ibu menyumbang juga lebih banyak. Wah, itu akan luar biasa. Jadi, Bu Sani bisa milih, mau memaafkan nggak nih kalau ngelihat begini? Ya mau aja sih memaafkan, siapa juga sih yang nggak mau memaafkan, kan dendam nggak bagus, penyakit hati. Oke. Tapi kadang-kadang susah ya Bu ya, jujur susah. Ya perlu waktu itu. Oh, perlu waktu, oke. Ya. Nah itu, jadi kebencian sama kekecewaan itu akan membuat aura kita menjadi kotor. Kalau kotor kan kayak lumpur kan. Nah, kalau kayak lumpur kayak semacam gini, energi kemakmuran itu, manifestasinya tuh pengen masuk ke kita, manifestasi ke tubuh kita, tapi akan terhambat. Terhambat akan apa? Dengan aura kita yang kotor, kayak lumpur, nggak bisa masuk. Nah, supaya kita bisa law of attraction-nya dapat dan kemakmurannya itu termanifest, nah, kita harus bersih aura dan cakranya. Aura dan cakra yang bersih itu, awal-awal ya kita melakukan pemaafan. Oke. Nah, kalau teman-teman mau, setiap pagi saya akan ada gratitude and law of attraction. Hari Senin sampai Sabtu itu ada jam 8 pagi. Jam 8 pagi Zoom-nya udah dibuka, jam 8:08 kita mulai. Nah, itu akan ada meditasi, pemaafan banyak, dan juga gratitude. Kita bersyukur, pemaafan, dan kita ada healing-nya juga, organ-organ. Kemudian ada semacam kita membayangkan keinginan kita sudah terjadi, mimpi-mimpi kita sudah terjadi. Jadi kita akan melakukan law of attraction. Itu setiap pagi Senin sampai Sabtu, seperti itu. Akan ada seperti itu. Nanti saya ajak teman-teman untuk ikut bareng. Gitu. Oke. Nah, aura. Jadi salah satu supaya law of attraction terjadi adalah aura kita harus bersih. Agar apa? Agar kita bisa menarik hal-hal yang bervibrasi tinggi, seperti kesehatan, kemakmuran, itu bisa kita tangkap dengan aura dan cakra kita bersih. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan selain tadi vibrasi, pikiran, perasaan sudah. Yang kedua, kita harus tahu hukum tabur tuai.
hukum tabur tuai, hukum sebab akibat, atau hukum karma. Nah, itu kita harus perhatikan itu ketika kita mau makmur. Nah, hukum tabur tuai. Ini ada yang bercocok tanam, ada? Oke. Kalau bercocok tanam, kita mikir kan, kita mau nanam apa nih? Kita mau menuai apa? Kita mau mangga, ya kita harus tanam biji mangga. Nggak mungkin kita mau mangga, kita tanamnya biji belimbing. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita mau nanam mangga, kita harus tanam biji mangga. Nah, ketika kita mau makmur, ketika kita mau prosperity, kemakmuran, kerejekian, apalagi itu dalam bentuk uang. Nah, perhatikan ini. Yang kita tanam juga hal yang sejenis. Yang kita tanam itu adalah uang juga. Oke? Karena kita mau prosperity-nya dalam bentuk uang, akhirnya kita nanamnya dalam bentuk uang, dalam berupa menyumbang dalam bentuk uang. Seperti itu. Sehingga kita akan menuai uang. Dan prosperity kita bertumbuh. Ketika kita ngasihnya, kadang-kadang gini, alah, gua nggak usah nyumbang lah, gua kerja aja, bantu-bantu, kayak gitu. Gue kerja aja ngadain baksos, gue jadi volunteernya. Itu nggak apa-apa. Sebetulnya itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita terus melakukan itu, ya udah gue bantu-bantu di gereja aja, aku bantu-bantu di masjid saja, ngerapiin sendal atau apa, itu kan semacam amal juga. Iya, nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Tapi kita nanamnya kan pelayanan, nanamnya servis. Kita jadi IO-nya atau jadi apanya, panitia-panitianya. Nanti akan kembali ke kita dalam bentuk servis juga, dalam bentuk pelayanan juga. Nggak mungkin kita nanamnya pelayanan, dapatnya nanti kita uang, itu nggak mungkin. Karena kan kita nggak mungkin dapetin kita nggak mungkin dapetin mangga kalau kita nanamnya biji belimbing. Nggak mungkin. Itu adalah hukum alam. Nah, di sini yang teman-teman harus perhatikan hukum tabur tuai yang sejenis. Kalau kita ingin apa, kita berikan itu ke orang lain. Gitu. Nah, oke. Sampai di sini ada yang mau sharing? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Jadi ini yang teman-teman harus perhatikan juga, sejenis. Jadi perhatikan, kalau teman-teman banyak bantu orang, itu nanti kita banyak dibantu. Nah, sama juga, jadi saya punya pasien-pasien. Jadi kan saya full time udah penyembuh prana, full time udah tahun ini tahun kelima. Jadi saya punya observasi langsung. Saya punya pasien kemarin ini, dia ditinggal suami, dia nggak ada kerjaan. Oke? Dia tadinya cuma ibu rumah tangga biasa. Dia udah di titik bawah, tapi pas banyak teman-teman yang traktir dia, banyak teman-teman yang traktir dia. Pas ulang tahun dia dikasih kejutan, pagi dikasih makanan, malam juga dikasih kejutan, ditraktir sama temannya, diajak makan. Dan dalam minggu-minggunya dia banyak diajak teman untuk, udah jalan lu, daripada stres ditinggal suami, diajak makan. Nah, seperti itu. Ternyata dia pernah cerita, dulu waktu dia sukses, suaminya yang sukses, maksudnya suaminya sukses dan dia duit nggak masalah, itu dia sering meraktir orang. Jadi dia itu baik, misalnya dia lagi makan di rumah makan, dia lagi makan terus ada pengemis, ada pengamen lah seperti itu, dia bayarin orang lain makan, dia bayarin pengamen itu, ya udah makan belum, ya udah sini duduk makan, saya bayarin makan, seperti itu. Nah, karena dia sering menanam itu, akhirnya dia penuainya juga itu, dia sering ditraktir teman-temannya. Nah,
tabur tuai itu sejenis. Kurang lebih kejadian nyatanya seperti itu. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman harus tahu menyumbang uang itu penting. Nah, sekarang menyumbangnya kemana? Menyumbangnya, nah, kembali kalau kita bertani, kalau kita mau nanam, kita pilih tanah kan? Tanah yang gersang atau tanah yang subur? Sama seperti ini. Yang kita pilih adalah sebetulnya tanah yang subur. Tanah yang subur itu seperti apa? Yang bagaimana kalau ketika kita menyumbang ke sana, kita akan menuai berlipat-lipat. Contohnya begini. Misalnya di Jogja atau di Semarang masih ada tukang becak kan. Misalnya ada tukang becak, dia sakit, masuk ICU. Dia nggak bisa kerja lagi. Di ICU itu atau di rumah sakit, ternyata oke, dia BPJS, tapi ada beberapa hal yang ternyata nggak di-cover BPJS dan dia butuh uang. Nah, di sini adalah ketika dia punya istri, punya anak, yang anaknya 2, perlu biaya sekolah, perlu biaya makan. Hal seperti ini kalau kita temui, ini adalah kesempatan kita untuk menyumbang. Dan ketika kita menyumbang ke tukang beca ini, yang dia adalah kepala keluarga, dia punya tanggungan banyak, dan dia lagi kesusahan, ini akan karmanya berlipat-lipat. Kita akan menuai berlipat-lipat. Kita ulas satu-satu. Misalnya kayak gini, tukang beca, dia urgent, mendadak masuk ICU. Akhirnya kita nyumbang untuk bantu biaya rumah sakitnya. Oke, itu satu. Nanti ketika kita kesusahan dan kita butuh urgent uang, misalnya amit-amit kita masuk rumah sakit, itu nanti biasanya ada yang bantu juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita menyumbang untuk kesehatan tukang becaknya supaya dia sembuh. Akhirnya kita mendapatkan karma kesehatan. Seperti itu. Akhirnya ketika tukang becaknya itu sehat, dia bisa bekerja. Sehingga ketika sehat, istrinya nggak stres. Akhirnya kita akan dapat karma, kita nggak stres. Dan kita bisa mendapatkan karma, kita bisa membiayai anak-anak kita sekolah. Karena ketika kita bantu si tukang beca untuk sehat, akhirnya dia bisa bekerja dan mendanai anak-anaknya. Nah, ini adalah karma yang berlipat di tempat yang subur seperti itu. Itu satu, tanah yang suburnya. Kedua, bisa juga kita menyumbang ke tempat ibadah. Masjid perlu bangun, gereja perlu bangun, atau wihara, atau pura perlu bangun, perlu dana. Kita sumbang. Karena apa? Dengan gereja itu terbentuk, masjid itu terbentuk, kita, ya walaupun kita sedikit sekali, kita adalah salah satu andilnya, dan masjid itu akan berdiri bertahun-tahun. Dan akhirnya karma kita juga akan mengalir bertahun-tahun, kurang lebih seperti itu. Misalnya juga, pernah saya dengar menyumbang untuk jalanan irigasi perairan di pelosok-pelosok perairan untuk pertanian. Mereka butuh dana dan untuk bangun irigasi untuk menyiram pertanian mereka, dia butuh dana. Ya, kita bisa menyumbang ke hal itu dan akhirnya dengan irigasi itu akan bermanfaat bagi orang banyak. Nah, dengan bermanfaat bagi orang banyak itu adalah karma kita berlipat. Dan tentunya jangan lupa kita menyumbang ke orang tua. Itu adalah sumbangan wajib. Gitu ceritanya. Sampai di sini ada sharing, ada tambahan, silakan. Ada pertanyaan juga. Nanya. Yes? Saat kita menyumbang atau berderma itu, rasa apa yang harus kita highlight? Rasa Oke, bagus. kasihan, Bagus pertanyaannya. rasa berlimpah Nah, atau gimana? Rasa berkelimpahan, Bu. Rasa berkelimpahan. Jadi bukan jangan kasihan ya?
Kenapa? Jadi bukan rasa kasihan ya. Ya, bukan rasa kasihan. Ya tetap pasti ada rasa kasihan. Jadi itu kan multifaktor ya Bu ya. Jadi ada rasa kasihannya, ada ya. Tapi lebih kita bisa bersyukur aku bisa membantu orang lain. Seperti itu ya udah rasa berkelimpahannya ini. Nah, dengan kita banyak nyumbang, akhirnya rasa itu wah gila ya. Pasti kan ada orang yang pasti lebih di bawah kita. Nah, itu yang kita harus perhatikan akhirnya ya kita bersyukur juga, oh kita hidup lebih baik. Walaupun which is kita masih kekurangan juga, tapi tetap masih banyak orang yang di bawah kita ya. Kita nyumbang, oh iya, jadi bersyukur, oh hidup kita walaupun begini ya, kita lebih baik dari mereka. Dan rasa berkelimpahan ya udah, ada rasa kasihan juga ya nggak apa-apa, tapi lebih ke rasa kelimpahannya seperti itu. Jadi dengan kita terus merasakan kita punya rasa kelimpahan, nah, law of attraction itu, kelimpahan itu akan nanti datang ke kita. Tapi harus ada bibitnya. Bibit yang kita tanamnya, yaitu ya menyumbangnya itu. Kalau nggak ada bibitnya, cuma happy-happy aja rasa itu, bisa juga sih, tapi kurang maksimal. Kurang lebih seperti itu. Menjawab pertanyaan, ada pertanyaan lanjutan, silakan. Termasuk ke orang tua ya kok. Ya, itu sih sumbangan wajib. Gitu. Donasi wajib seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau kita sebetulnya ada mungkin teman-teman yang, oh, saya udah nggak berpenghasilan nih. Perlu nggak nyumbang? Saya udah nggak dapat penghasilan aktif, tapi saya masih ada tabungan yang bisa membiayai hidup saya. Tapi kan saya udah nggak punya penghasilan aktif. Perlu nggak nyumbang? Saya tanya dulu, perlu nggak? Perlu. Oke, perlu. Ya, jawabannya adalah perlu. Perlu. Kadang-kadang ada, ya ini kisah nyata, ada pasien saya kan udah nggak punya penghasilan aktif lagi, tapi dia ternyata masih ada simpanan. Dan dia akhirnya nggak nyumbang. Sebetulnya dia orang yang baik gitu loh. Orang yang baik, yang peduli juga, tapi karena logikanya bilang, ya diriku kan udah nggak punya penghasilan aktif lagi ya, nggak nyumbang lah seperti itu. Mungkin nyumbang dikit-dikit nggak apa-apa, tapi yang saya tekankan di sini nyumbang juga harus teratur tiap bulan, walaupun kita nggak berpenghasilan. Karena apa? Dengan kita menyumbang, itu kita akan menetralisir hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi ke kita. Nah, ketika kita menyumbang, kita akan menetralisir hal-hal buruk yang akan terjadi ke kita. Jadi, kayak kejadian sama pasien saya itu, dia itu akhirnya ya menyumbangnya kan mungkin hanya sesekali kan, bukan rutin tiap bulan, karena dia berpikir dia udah nggak berpenghasilan aktif. Nah, tapi akhirnya dia keluar juga uang untuk kesehatannya dia. Jadi kayak semacam dia ke dokter, disuruh cek apa, cek ini, cek itu gitu kan. Akhirnya kasihan sekali, dia habis, tahu nggak berapa? Dia habis 20 juta untuk dia ngecek kesehatannya itu, suruh MRI lah, suruh inilah, itulah, cek jantung lah, ke dokter spesialis lah. Akhirnya habis 20 juta. Itu yang akhirnya kalau kita nahan-nahan untuk nyumbang, kadang-kadang kesialan itu akan menyedot ini juga. Jadi kan kadang-kadang gimana? Kadang-kadang kan ada orang zaman dulu, oh kita sial mulu, oh lu amal ibadahnya kurang kali. Nah itu adalah hal yang penting ketika kita amal ibadah, itu kita menetralisir hal-hal buruk yang mungkin terjadi ke kita. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ada lagi. Tadi kan dia tidak berpenghasilan aktif, tapi punya simpanan. Gimana kalau dia punya hutang? Dia punya hutang. Penghasilan dia buat bayar hutangnya aja, cicilan hutang aja nggak cukup. Nah, perlu nggak nyumbang? Perlu. Kejadian nyata nih. Perlu, Ya, Pak, perlu.
tetap peluang. Wih, pada jago-jago ya. Karena menyumbang itu, memberi itu sebenarnya kan gini ya, kan kadang-kadang kita itu nggak berani ngasih karena mikirnya gini, tak pakai hidup aja kurang kok aku ngasih. Nah berarti kan ada fear di situ, ada rasa takut. Nah itu vibrasinya kan jelek gitu. Itu yang bikin makin lama, semakin kita mikir kayak gitu, semakin jelek gitu, Makin kurang lah kita makin gitu ya. tambah. Betul, iya. Jadi tetap harus berani ngeluarin uang untuk nyumbang. Betul sekali. Betul. Jadi Ibu biasanya itu jawaban bagus sekali. Benar. Jadi yang penting adalah kita nyumbang dulu baru kebutuhan. Karena kalau kita kebutuhan dulu nggak akan pernah cukup. Ya Bu ya, kayak gitu ya. Betul. Jadi kita harus didahulukan itu, diambil dulu dikit. Seyakin kita, senyaman kita ngasih, kita kasih dulu, baru nanti sisanya dia bagi-bagi dengan kebutuhan. Iya, karena kalau kita kebutuhan dulu, baru akhirnya ini ada sisa nggak untuk nggak ada sisa. Akhirnya nggak ada sisa. Nggak ada. Tapi karena kita nyumbang dulu, nanti akan bisa terpenuhi lah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya akan cerita pengalaman saya kepepet ya. Jadi saya di Pranic Healing, saya banyak mendapatkan manfaat ini dari Grandmaster Choa Kok Sui, pendiri modern Pranic Healing dan Arhatic Yoga. Jadi dia mengajarkan begini. Ajaran gila lah sebetulnya. Ya karena memang di luar logika. Master Choa ini bilang, ketika kita kekurangan uang, kita harus menyumbang lebih banyak. Buset. Saya dengarnya gubrak. Aduh, nggak salah ini Master. Ketika kita kekurangan uang, kita harus menyumbang lebih banyak. Malah dibilang 20% kalau misalnya kita kekurangan uang. Ya Allah, ini aja waktu itu saya kepepet hutang, ada hutang kartu kredit, bayar minimum payment aja nggak bisa, kadang-kadang disuruh nyumbangnya lebih banyak. Aduh, logika dari mana gitu kan. Tapi saya paksain sih. Saya paksain dalam arti kata, waktu itu saya terjerat kartu kredit, debt collector udah nyampe ke rumah saya, udah nagih-nagih, udah diteleponin terus, di WhatsApp terus, dibego-begoin, dijatuhin, ya emang anggaplah bego lah, anggaplah jatuh lah ya, seperti itu. Dan di titik terbawah gitu kan, dan Master Choa ngajarin seperti itu. Dan Master Choa ngajarin gini, misalnya kita punya hutang, bisa dicicil. Kalau kita nyicil terus tanpa kita menyumbang, itu mungkin kita 6 bulan sudah lunas, seperti itu kan. Nah, tapi kalau kita sisihkan sebagian untuk menyumbang, itu mungkin bisa 1 tahun atau 1,5 tahun. Secara logika orang awam akan milih, ya udah nggak usah nyumbang dulu lah, yang penting cicilan gue lunas dulu, kayak gitu. Tapi Master Choa nggak mengajarkan seperti itu. Ketika kita berutang, malah kita harus menyumbang lebih banyak, kalau bisa 20%. Tapi saya nggak bisa melakukan 20%, tapi setidaknya saya melakukan minimal 10% lebih saya menyumbang dari penghasilan bersih saya, seperti itu. Dan ini jangan ditiru ya. Jadi waktu itu saya menyumbang ke organisasinya Master Choa sih. Itu lewat internet, dan saya menyumbangnya pakai kartu kredit malah. Pakai kartu kredit yang, karena pertama kalau saya nyumbang tunai yang di Jakarta, yang di Indonesia ini, saya juga nggak bisa banyak. Tapi dengan saya nyumbang ke organisasinya Master Choa pakai PayPal, itu pakai kartu kredit, saya bisa nyumbang lebih banyak. Ya udah, saya nyumbang, pun even nyumbangnya itu pakai utang. Ini jangan ditiru. Kalau misalnya lagi kebelit apa, teman-teman yang kebelit kartu kredit, silakan kontak saya, free konsultasi. Saya akan bantu teman-teman untuk biar bebas dari jeratan kartu kredit. Saya akan kasih tahu taktiknya, tapi itu terpisah aja. Kalau teman-teman ada kesulitan, silakan. Nah, di sini saya terus menyumbang. Akhirnya lama-kelamaan
secara perlahan hidup saya berubah. Hidup saya berubah dalam arti kata saya akhirnya bisa menutupi semua hutang kartu kredit saya. Waktu itu hampir 100 juta. Pelan-pelan saya cicil, akhirnya lunas. Dan setelah lunas, dari biasa saya nyicilnya itu, saya udah bisa saving, udah bisa investasi, seperti itu, udah bisa lah. Nah, itu karena ajaran Grandmaster Choa Kok Sui. Dan saya ingin membagikan ke teman-teman agar teman-teman bisa lebih makmur, bisa lebih transformasi hidupnya, dan bisa lebih enak lah ya, kayak gitu. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Ada sharing, silakan. Oke, nggak ada. Saya lanjut ya. Nah, tabur tuai itu ada waktu tunggu. Kalau sama kayak pertanian, kita nanam biji mangga sekarang. Nggak mungkin 1 tahun kemudian udah ada buah mangganya. Nggak mungkin secepat itu. Nah, kita harus menunggu. Dalam masa nunggu ini, kita juga kalau kayak dalam pertanian, kita harus merawat seperti itu. Nah, kita tanam mangga dari biji mangga, terus dia tumbuh. Dia tumbuh itu biasanya kadang-kadang di kiri kanannya itu ada tanaman liar. Nah, tanaman liarnya itu harus kita cabut. Nah, tanaman liar itu dalam kehidupan kita adalah emosi negatif. Nah, itu kita harus cabut setiap hari. Kita harus melakukan pemaafan. Seperti itu, sehingga tanaman liar itu hilang. Dan ketika tanaman liar itu hilang, itu akan gizi-gizinya akan masuk ke tanaman mangga yang tumbuh itu. Dengan tanaman mangga tumbuh, nggak ada tanaman liar, gizinya makin banyak keserap ke kita. Jadi umpamanya kehidupan, ketika kita kebencian, kekecewaan kita cabutin, itu berkat Tuhan, berkat Allah, berkat pencipta kita akan lebih banyak di kehidupan kita. Nah, itu yang kita harus sadari, mencabut ilalangnya, dan merawatnya, menyiramnya. Dan kita juga harus memberikan pupuk ke tanaman-tanaman kita, sehingga tanaman itu akan berbuah lebih cepat. Nah, pupuk dalam kehidupan ini, itu apa? Pupuk dalam kehidupan ini adalah energi. Pupuk dalam kehidupan ini adalah energi. Kita harus doa hening yang lama. Doa yang lama sekitar minimal 15 menit. Itu agar apa? Agar kita bisa mempunyai energi lebih besar. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi perumpamaan tentang pertanian, kita nanam bibitnya, tanaman liarnya kita cabutin, kita kasih pupuk energinya. Nah, kita juga bisa begini, ketika kita susah, ketika rumusan dalam kita memberkati, jadi rumusan dalam kita mendoakan seperti ini. Kita butuhnya apa? Kita butuh usaha kita berkembang, kita butuh kesehatan, kita butuh apa? Yang kita butuhkan itu kita berkati dulu orang lain. Kita berkati dulu orang lain sehingga orang lain itu tercukupi, anggaplah tercukupilah seperti itu. Yang nggak mungkin dengan doa saja tercukupi sih, tapi seenggaknya kita memberkati mereka sesuai kebutuhan kita. Kalau kita lagi kekurangan keuangan, kita berkati mereka dulu untuk biar mereka tercukupi, kita berkati mereka. Dengan kita memberkati mereka, itu semacam kita menanam kan. Menanam satu maksudnya memberkati beberapa orang dan akhirnya kembali ke kita berlipat. Nah, kembali berlipat, nah kita akan menikmatinya, usaha kita makin banyak berkat dari yang di atas. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana kita meningkatkan energi kita agar kita bisa energinya semakin besar sehingga pupuknya makin banyak, dalam tanda kutip pupuk
resource-nya makin banyak sehingga kita bisa prosperity lebih cepat. Ada yang mau tahu? Ya. Ada yang mau tahu bagaimana meningkatkan energi tubuh kita? Nah, Ya. Mau. oh ya, Mau. Kok tapi maaf ini kok Bagaimana- ada suara ganggu ya? Gitu apa ya? oh iya tuh. Iya, ada suara ganggu dikit ya. Oke, saya mute aja kali ya yang lain. Biar nggak kedengeran. Nah, bagaimana kita, ini adalah rahasia meningkatkan energi, rahasia bagaimana doa-doa kita lebih cepat terkabul. Nah, ini rahasianya nih, dengarkan baik-baik. Rahasianya adalah di meditasi jantung kembar atau Twin Heart Meditation yang diajarkan oleh Grandmaster Choa Kok Sui, pendiri Pranic Healing. Nah, meditasi jantung kembar ini bisa diajarkan untuk umum, sehingga saya mengajarkan ke teman-teman mengenai meditasi jantung kembar. Nah, meditasi jantung kembar itu kenapa dikatakan jantung kembar? Karena itu kayak semacam berpusat kepada dua cakra. Cakra jantung yang ada di sini, tengah dada, dan cakra mahkota yang ada di atas kepala, cakra mahkota. Nah, ini semacam adalah hati, sebetulnya, twin heart, jantung kembar, hati. Jadi ketika cakra jantung aktif, itu kita akan mengaktifkan cakra jantung, dan kita akan cakra jantung itu bertanggung jawab kita mencintai keluarga kita, seperti itu. Nah, rahasianya gini, ketika cakra jantung berkembang, itu cakra mahkota berkembang. Itu otomatis akan lebih besar. Cakra mahkota yang berkembang, itu kita akan mencintai yang lebih universal. Kita akan mencintai alam, kita akan mencintai lebih banyak orang, kita akan keinginan membantu lebih banyak orang. Nah, itu adalah cakra mahkota yang besar. Nah, cakra itu adalah pusat energi. Nah, cakra mahkota yang besar itu kelihatan kalau teman-teman sebetulnya dari dulu tuh cakra itu ada. Dan orang-orang dulu bisa melihat cakra. Buktinya apa? Lukisan-lukisan, patung-patung di gereja Katolik, itu ada orang-orang suci yang ada kayak semacam buletan di atas kepalanya. Itu adalah cakra mahkota yang besar. Ketika dia mempunyai cakra mahkota yang besar, dia akan lebih humanisme, dia lebih spiritual dan lebih dekat dengan di atas. Dan orang-orang yang dekat dengan atas, dengan pencipta, ini dia menyadari, dia menyerahkan seluruh hidupnya ke penciptanya. Dan bayangkan pencipta itu adalah yang maha kuasa, maha berlimpah, punya kelimpahan. Seperti itu. Nah, ketika cakra mahkota berkembang dan kita dekat sama sumber kekuatan, sumber dari segala sumber, dan menyerahkan dirinya, hidupnya akan tercukupi. Kalau dia berdoa juga lebih cepat kekabul. Makanya kadang-kadang ada ustadz tertentu yang banyak orang yang datang ke dia. Karena apa? Dia bisa menyembuhkan, kalau dia doakan bisa terkabul. Di Kristen juga banyak pendeta, ada yang, ke pendeta sana. Kenapa? Dia punya mujizat penyembuhan. Nah, rumus di mujizat penyembuhan itu ada di cakra mahkota yang besar. Dengan cakra mahkota yang besar, itu ya kita bisa menyembuhkan lebih cepat, tanpa teknik ya, dengan doa saja. Kita menyembuhkan dengan lebih cepat, dan doa-doa kita lebih cepat terkabul. Dengan cakra mahkota yang besar, itu juga frekuensinya kita, energinya akan lebih besar. Dengan energi lebih besar, frekuensi lebih besar, vibrasi pancarannya lebih besar. Sehingga dengan vibrasi yang lebih besar ini, apa yang kita inginkan akan cepat terwujud di situ. Nah, itu gunanya
kita punya energi besar karena vibrasi kita akan lebih besar lagi. Dengan vibrasi yang lebih besar, frekuensi kita terpancar kemana-mana sehingga alam semesta akan membantu kita untuk mewujudkan keinginan kita. Apalagi kalau keinginannya itu kita lebih ingin berkontribusi terhadap dunia. Apalagi keinginan kita murni untuk lebih banyak membantu orang lain. Itu akan diberi uang saku lebih besar lagi. Uang saku lebih besar lagi. Seperti itu maksudnya adalah kelimpahan. Kalau kita lihat kayak Bill Gates dan Warren Buffett, mereka berdua adalah nggak mungkin bangkrut, nggak mungkin miskin. Karena apa? Karena mereka berdua, mereka sudah berkomitmen, mereka menyumbang 90% dari yang dia dapat untuk yayasannya dia, untuk yayasannya mereka. Sehingga, bayangin aja 90%, itu udah nggak mungkin miskin. Mungkin 7 turunan dia juga akan mendapatkan royalti, akan mendapatkan kekayaan yang berkali-kali lipat balik ke dia. Gitu ceritanya. Sampai di sini ada tanggapan, sharing, silakan. Ada pertanyaan tentang meditasi jantung kembar juga silakan. Aku boleh nanya nggak? Boleh. Ya, jadi gini, kadang-kadang kan Ibu lagi sampai lupa. Saya diajak ngomong anak saya jadi lupa. Nanti aja deh. Oh, gitu. Nah, lupa. Apa yang mau saya tanyain lupa. Nanti dulu aja. Saya inget-inget. Oke. Nah, meditasi jantung kembar, penjelasan detailnya bisa nanti saya akan kasih tiap Senin sampai Jumat kita akan meditasi jantung kembar bersama-sama kelompok saya. Nah, nanti saya bagikan teman-teman linknya untuk masuk Zoom di grup WA kita agar teman-teman bisa mempunyai energi lebih besar. Detilannya di sana. Nah, itu aja yang tentang meditasi jantung kembar. Detilannya ikut Zoom-nya, di sana akan dijelaskan lebih detail. Apalagi nih? Ntar saya lihat contekan dulu. Nah, oke. Jadi kadang-kadang punya hutang sama tadi kan punya hutang sama menyumbang. Tetap bayar hutang sebagian, tapi menyumbang tetap harus diutamain juga. Jadi kalau udah posisi hutang mah pasti kita nggak ada saving ya, nggak ada saving. Biasanya seperti itu. Ketika kita sudah hutangnya sudah lunas, kita harus saving. Nah, ini yang penting. Rumus kemakmuran berikutnya, ketika hutang-hutang kita lunas, kita harus saving. Nah, saving itu kurang lebih berapa persen ya? Rumus umum lah. Saving itu kurang lebih 30%. Saving sama investasi, nah itu kurang lebih 30%. Atau mungkin 50% juga boleh. Seperti itu tergantung. Pas awal-awal kita lepas dari hutang, nggak mungkin 50% dulu ya. Mungkin 20%, terus akhirnya baru 30%. Nah, itu menabung itu penting. Menabung dan investasi. Menabung dalam arti kata, ketika kita harus punya dana darurat. Dana darurat misalnya kalau ada apa-apa sama keluarga kita bisa ambil dana darurat itu untuk kebutuhan kita. Dan mungkin bagi para cowok yang punya istri sama anak dan dia mata pencahariannya dari dia, menurut saya harus asuransi jiwa karena itu penting. Ketika kita meninggal, kita bisa mewariskan, bukan mewariskan utang, tapi mewariskan dana yang tergantung kita mau ngambil untuk pertanggungan berapa, bisa ratusan juta, bisa M atau apa untuk anak istri kita hidup, kurang lebih seperti itu. Untuk resiko dulu, misalnya yang
bapak-bapak rumah tangga, bapak-bapak yang punya rumah tangga, resikonya diamankan dulu, asuransi jiwa. Saya bukan agen ya, jadi ini saya menyarankan ya karena pengalaman saya sendiri. Asuransi jiwa bisa, atau yang apalagi kalau dia pengusaha, wira swasta kan anak-anak sama istrinya nggak ada asuransi kesehatan dari kantor kan, karena usaha dia sendiri ya bisa diminimalisir asuransi sakit seperti itu. Atau minimal BPJS itu harus udah wajib banget gitu. Kemudian bisa investasi-investasi, bisa kalau saya saving itu kalau misalnya bisa ke emas murni, di Pegadaian juga bisa beli emas murni, atau cicil emas murni bisa di Pegadaian, atau beli ke Antamnya langsung juga bisa. Emas itu sebetulnya tanda kutip bukan investasi ya, tapi dia menjaga nilai uangnya, sehingga uang kita sekarang, misalnya 10 juta kita beli emas, 10 tahun kemudian nilainya tetap berkembang, nilainya bukan 10 juta mungkin emasnya, tapi 10 tahun kemudian bisa nilainya anggaplah 17 juta. Nah, tapi nilai uang 10 juta saat ini sama dengan 10 tahun 17 juta. Jadi emas itu menjaga nilainya. Nah, terus teman-teman terserah bisa investasi kemana. Saya nggak kurang ahli sih di investasi kemana, saya kurang ahli. Kalau memang benar-benar berlebih, bisa iseng-iseng belajar saham, bisa seperti itu. Tapi belajar dengan orang yang benar, dan itu benar-benar sisa uang yang nggak, bukan dana darurat. Dana darurat udah ada, dana simpanan udah ada. Kurang lebih seperti itu. Untuk law of attraction-nya ala-ala saya, dengan memadukan dengan energi dan tindakan-tindakan nyata tabur tuai. Kurang lebih seperti itu. Ada tambahan? Sekarang. Ya, aku ingat sekarang pertanyaannya. Jadi gini kok, yang aku suka bikin mikir itu gini. Oke, aku bisa terapkan prinsip-prinsip tadi ke diriku karena aku memiliki, misalnya aku memiliki mata pencaharian ya, aku memiliki gaji tetap setiap bulan. Jadi kalaupun kurang sekarang gitu, mungkin bulan depan enggak kurang. Jadi anggaran untuk ngasih itu selalu ada, untuk donasi itu selalu ada. Yang aku pikirin tuh bagaimana dengan orang yang dari awalnya itu sudah tidak ada di posisi untuk bisa ngasih, yaitu orang-orang yang sering kita tolong di jalan tuh ya, kayak tukang sapu, kayak pemulung gitu. Itu bagaimana mereka membebaskan diri dari lingkaran itu kok. Itu yang suka aku sampai bisa kadang-kadang nggak bisa tidur gitu mikirin mereka. Ini bagaimana, aku misalnya aku kan nyumbang ke mereka katakan, terus aku masa mau bilang, Pak jangan lupa ya nanti Bapak sedekah juga biar Bapak cepat kaya, itu kan itu mungkin uang yang saya sumbangkan aja mungkin dia buat makan udah habis gitu, udah selesai, untuk hidup layak dia itu nggak bisa. Tapi kalau mereka nggak mempraktekkan itu, mungkin juga mereka nggak akan pernah keluar dari situ. Jadi bagaimana gitu membantu orang-orang kayak gini gitu. Oh ya, luar biasa sekali. Bu, salut sih bisa memikirkan sampai seperti itu. Ya, menurut saya sih ya kadang-kadang juga misalnya apalagi ke orang-orang jalanan, kita deketin cuma ngomong kayak begitu pasti mental. Kita temenin aja atau kita didik aja belum tentu berhasil juga sih Bu, seperti itu. Nah, sebetulnya ya kita ngasih ke mereka nggak apa-apa, kemudian ya udah diberkati aja Bu. Kadang-kadang kan kita itu udah di luar kontrol kita kan Bu. Jadi kalau kita pun itu kalau di dalam kontrol kita pun itu akan menyita waktu banyak sekali. Dan bisa aja gini, kalau Ibu mau dalam mereka kata ya misalnya kenal sama pekerja sosial ya yang bergerak di bidang itu, ya udah Ibu bantu bisa menyumbangnya di pekerja sosialnya apa, gimana dia butuh apa, gimana kalau misalnya ngadain apa Ibu bantu. Nah, kalau enggak ya kadang-kadang itu ada begitu banyak hal Bu di luar kontrol kita yang kita nggak bisa apa-apa. Ya minimal kita bisa berkati mereka agar mereka tersadarkan. Iya. Apalagi jadi kalau ini ya, orang-orang kalau menyumbang atas nama orang lain gitu bisa nggak Pak?
Menyumbang atas nama orang lain boleh, tapi kan karmanya ke orang lain itu. Iya, maksudnya kalau dalam konteks Ibu tadi ngomong dia Oh, boleh. Oh, dalam konteks itu boleh, sangat baik sekali Bapak. Oke. Nggak apa-apa, Pak. jadi Bisa mengalami seperti itu. atas Kalau tahu nama. namanya ya, misalnya tanya aja namanya, menyumbang atas nama mereka, oke. Wah, ya, ini bisa seperti itu. Jadi nggak ngasih langsung ke uangnya ke pengemisnya, misalnya 100, misalnya menyumbang 50.000 ke pembangunan masjid atas nama pengemis itu. Itu luar biasa sekali. Oke. Itu tetap bisa membantu energi dia ya, tetap Bisa. Bisa ya, oke. Bisa. Jadi gini, pas nyumbang itu bilang, sumbangan ini saya peruntukkan untuk kembali berlipat untuk nama pengemis itu. Udah. Oke. Ya biarlah dari sumbangan ini kembali berlipat dalam bentuk uang atau dalam bentuk kesehatan atau dalam bentuk yang dibutuhkan untuk pengemis Ya, itu. kehidupan Bisa yang seperti lebih baik ya minimal ya. Aku tuh kadang mikir bagaimana orang-orang seperti itu keluar dari lingkaran kehidupan mereka yang kayak gitu. Oke, ini ide bagus. Iya. Oke. Terima kasih, Pak. Iya, itu ya luar biasa sekali ini grup ini. Bisa seperti itu. Nah, kalau di Grandmaster Choa Kok Sui, dia punya visi besar ya. Jadi dia punya visi besar bagaimana heaven on earth, surga di bumi. Itu semua visi para nabi ya, yang diutus semua para nabi, guru-guru besar yang hadir pasti pengennya heaven on earth ya, seperti itu. Nah, sebetulnya ini misinya Master Choa sih dalam arti kata menyebarkan meditasi jantung kembar ini. Meditasi jantung kembar ini, ketika banyak orang melakukannya, bahkan orang-orang di bawah garis kemiskinan melakukannya, itu akan meningkatkan hidup mereka. Jadi kita dengan melakukan meditasi jantung kembar, aura dan cakra itu akan bersih. Aura dan cakra itu akan berkembang. Ketika aura dan cakra berkembang, mereka akan lebih berdaya dalam hidup mereka. Oke, saya terangkan satu persatu ya. Cakra. Cakra itu apa? Cakra itu adalah pusat energi. Di dunia luar mengenal 7 cakra, tapi di Pranic Healing ini mengenal 11 cakra. Saya akan ngasih tahu cakra dasar. Cakra dasar ini adalah ketika dia berkembang, orang itu akan lebih aktif, lebih giat, dan apa yang direncanakan akan terlaksana. Oke, itu cakra dasar. Kemudian cakra pusar, terletak di pusar. Oh, cakra dasar terletak di tulang ekor, seperti itu. Cakra pusar, ketika cakra pusar berkembang, itu dia akan insting bisnisnya akan lebih jalan. Insting juga bela dirinya itu akan lebih jalan, insting bisnisnya juga. Terus ada cakra solar plexus, letaknya di bawah rongga dada. Solar plexus itu ketika berkembang, dia egonya lebih ada, ambisinya lebih ada. Dalam taraf tertentu, cakra solar plexus berkembang itu bagus, sehingga orang punya ambisi, sehingga orang punya ego. Agar apa? Agar dia berkembang. Cakra jantung, letaknya di jantung. Ketika cakra jantung berkembang, dia akan lebih berbelas kasih terhadap orang lain. Dengan dia lebih berbelas kasih terhadap orang lain, dia akan banyak amal ibadahnya. Dengan dia banyak amalnya, otomatis nanti hidup dia juga akan lebih banyak, karena dia lebih banyak beramal. Itu cakra jantung. Cakra tenggorokan, di tenggorokan. Ketika cakra tenggorokan berkembang, itu kreativitasnya meningkat dan dia lebih bisa kreatif dan dia lebih bisa percaya diri dalam omong. Seperti itu. Itu cakra tenggorokan. Cakra asna di tengah alis. Ketika cakra asna berkembang, dia akan lebih berkarisma. Dia lebih bisa mengatur orang lain dan dia punya daya agar orang mengikuti dia. Nah,
cakra mahkota berkembang, seperti tadi saya bilang, dia keinginannya akan lebih cepat terkabul, doa-doanya akan lebih cespleng. Ketika dia memberkati orang, itu akan lebih efektif. Nah, coba bayangkan, ketika orang aktif, ketika insting bisnisnya jalan, ketika ego dan ambisinya ada, ketika dia amalnya ada, dia kreatif, dia bisa ngatur orang, doanya lebih cepat terkabul. Secara lama-kelamaan dia pasti sukses nggak? Pasti kaya nggak? Pasti, nggak mungkin enggak. Seperti itu. Tapi kecepatan tiap orang berbeda. Tergantung apa? Tergantung karmanya seberapa banyak, amal ibadahnya seberapa banyak. Seperti itu. Gitu ceritanya. Ketika meditasi jantung kembar, nanti ada suara om. Om itu adalah sebetulnya suara alam, seperti doa. Om itu artinya amin. Om di atas kepala. Nah, itu adalah kayak dulu waktu kita main. Kita seumuran nggak ya? Om pim paala iyum gambreng. Nah, itu hal-hal seperti itu. Omnya itu adalah ya begini, permainan itu kita berdoa sebenarnya. Omnya itu tanda kita berdoa. Om itu kayak bunyi alam, kayak dengungan lebah. Seperti itu. Dengan bunyi dengungannya itu akan mengaktifkan kelenjar pineal di belakang asna ini. Dengan kelenjar pineal aktif, itu akan membangkitkan hal-hal yang lebih bagus. Intuisinya lebih kebuka lagi, intuisi yang atas. Seperti itu. Dengan rajin meditasi jantung kembar, intuisinya akan berkembang. Semuanya akan berkembang. Nah, di sini misi Master Choa adalah menyebarkan Twin Heart Meditation. Jadi, ketika orang di bawah garis kemiskinan melakukan meditasi jantung kembar secara teratur, minimal di kehidupan berikutnya, ketika dia meninggal, kemudian dia hidup kembali, reinkarnasi seperti itu, dia pasti akan hidup sebagai orang yang lebih bagus, lebih meningkat taraf hidupnya. Nggak mungkin enggak, gitu. Bahkan sejelek-jeleknya seperti itu, tapi bisa memungkinkan dia bisa berhasil juga di kehidupan saat ini meningkat, hidupnya lebih baik, itu bisa juga. Tapi minimal di kehidupan mendatang dia akan lebih sukses, akan lebih baik, taraf hidupnya akan lebih meningkat. Kalau bisa di kehidupan sekarang ya boleh, bisa, itu memungkinkan sekali. Nah, disitulah akhirnya juga saya yang sudah mendapatkan ilmunya dari Grandmaster Choa Kok Sui, tapi saya ikut workshop-workshopnya. Saya udah transformasi hidupnya, akhirnya saya membagikan ke teman-teman meditasi jantung kembar. Jadi kalau meditasi jantung kembar itu karena copyright, teman-teman komunitas saya menggantinya namanya Meditation, Peace, and Prosperity. Fungsinya sama dengan meditasi jantung kembar, kata-katanya kita beda-bedain, tapi prinsip melakukannya sama. Itu kita adakan di setiap malam, Senin sampai Jumat, pukul 8:30. Itu ada penjelasannya, jam 9 kita mulai meditasinya. Meditasi pagi, itu ada Gratitude and Law of Attraction Meditation, itu setiap jam 8, dan sesudahnya ada sharing-sharing. Sharing-sharing, dan kadang-kadang ada bocoran-bocoran. Nah, ada bocoran-bocoran, buat apa? Buat teman-teman, bocoran-bocoran yang secara umum juga diajarkan. Jadi saya akan memberikan bocoran-bocoran kayak menyumbang, itu kan sebetulnya ajaran umum yang saya bagikan ke teman-teman sehingga teman-teman bisa hidupnya bertransformasi lebih baik gitu. Sekian dari saya. Jika ada mau sharing silakan, mau tambahin juga silakan. Jadi pikiran dan perasaan itu harus penting, harus benar-benar apa ya, mental block kita untuk kita yakin kita sukses itu dihancurkan. Nah, itu pelan-pelan kita hancurkan, terutama di gratitude meditation-nya pagi dan malam itu meditasi malam untuk meningkatkan energinya biar lebih
kencang, auranya juga lebih kencang, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada 2 meditasi setiap harinya. Teman-teman ikutin aja, nanti saya akan bagikan linknya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut di Zoom tersebut. Kalau sekarang ada pertanyaan, silakan. Ya, 10 orang bertahan. Tadi sempat 11 atau 12 ya. Tapi cabut. Mungkin sinyalnya ada yang bilang kurang juga. Oke, begitu.